Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Masih dengan olahan stroberi dan tentunya ini enak banget, bikinnya juga mudah, anti gagal. Bisa selembut ini. Lihat, ini benar-benar silky dan rasanya enak juga. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita lelehkan 1 sendok makan mentega atau margarin dengan wajan ya, seperti ini, sampai semuanya benar-benar meleleh. Kalau sudah meleleh seperti ini, kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan ini ada biskuitnya bisa biskuit apa saja ya, karena ini di rumah adanya ini, sisa dicemilin anak-anak. Ini udah tidak full sebungkus ya, udah berkurang beberapa biji. Ini kita haluskan saja dengan chopper biar lebih cepat ya teman-teman. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan botol kaca bekas ya, atau ulekan, bisa dengan apa aja, yang penting ini biskuitnya bisa hancur seperti ini ya. Setelah biskuitnya halus seperti ini, kita campurkan dengan margarin yang sudah kita lelehkan tadi, dan ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata, jadi biskuitnya itu terbasahi semua oleh margarinnya. Nah, seperti ini, warnanya juga jadi sedikit berubah ya teman-teman. Lalu kita siapkan loyang, kita alasi dengan baking paper biar nanti lebih mudah ya untuk mengeluarkan kuenya. Kita rapihkan baking papernya, nah seperti ini. Lalu kita masukkan biskuit yang sudah dicampur dengan margarin tadi. Kita ratakan di semua bagian loyangnya ya. Ini untuk dasarnya. Diratakan sambil ditekan-tekan agar lebih padat, lebih ngeset nantinya ya. Nah seperti ini. Kalau sudah rapi, kita bisa bersihkan sendoknya ya, sayang banyak yang nempel-nempel di sendok biskuitnya. Nah ini bisa kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan agar-agar. Ini saya gunakan agar rasa susu, jadi tidak ditambahkan susu juga, sudah berwarna putih ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 100 gram gula pasir. Kita aduk dulu sampai tercampur rata, lalu tambahkan kurang lebih 30 gram keju oles atau setara dengan 1 sendok makan yang muncung gitu ya. Lalu tambahkan kental manis kurang lebih 1 sachet. Lalu kita aduk, kita campur sampai kejunya itu bersatu ya. Kita tambahkan sedikit air. Total air yang kita gunakan kurang lebih 800 ml. Kita aduk, dimasukkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata baru boleh banyak dimasukkan airnya. Untuk kejunya bisa ditambahkan lagi ya teman-teman, karena ini kebetulan anak saya yang nomor 2 tidak terlalu suka rasa keju. Jadi agar bisa dimakan oleh semuanya, saya gunakan 1 sendok makan saja, sedikit saja. Kalau teman-teman mau boleh lebih banyak lagi, itu akan lebih enak lagi ya teman-teman. Kalau sudah tercampur semua bahannya, kita panaskan di atas api kompor sedang cenderung besar ya. Sambil menunggu panas, kita siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air. Kalau maizenanya udah larut seperti ini, kita masukkan ke adonan agar-agar tadi sambil diaduk-aduk ya, dengan whisk seperti ini ya. Kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih, sampai matang. Ini sudah mulai terbentuk buih, ini udah mau matang, ini cukup ya. Sambil menunggu agak dingin, kita siapkan buah stroberi segar, kita potong.
Cukup seperti ini ya, jangan terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Satu stroberi ini bisa dibagi menjadi 8 bagian. Nah, ini udah dipotong semua stroberinya dan biskuitnya juga udah agak ngeset. Kita masukkan agar-agarnya sedikit demi sedikit. Ini biskuitnya harusnya disimpan di dalam kulkas ya, biar lebih ngeset, lebih padat. Kalau seperti ini jadi agak bersatu ya dengan agar-agarnya, tapi tidak mengapa, kita dibiarkan agak ngeset dulu, lalu kita tuangkan agar-agar sisanya. Ini biar biskuitnya tidak mengambang-ngambang ke atas ya teman-teman, jadi pelan-pelan saja kita masukkan agar-agarnya. Kalau agar-agarnya udah lumayan ngeset tuh, jadi pas dituangkan kembali agar-agarnya, biskuitnya tidak ikut mengambang ke atas ya teman-teman. Jadi lebih baik tadi itu biskuitnya disimpan dulu di kulkas atau di freezer, jadi lebih padat ya teman-teman, baru dituangkan dengan agar-agar. Karena ini saya buru-buru ya teman-teman, mau dibawa untuk bekal sekolah anak. Ini bikinnya pagi-pagi, jadi sat-set aja gitu ya, langsung aja. Nah, kalau udah kita masukkan potongan buah stroberinya. Bisa dimasukkan dulu semuanya aja ya teman-teman, karena buah stroberi ini akan mengambang ke atas ya. Saya mau di bagian atas. Kalau teman-teman mau di semua bagian stroberinya itu seperti tadi ya, dibiarkan agak ngeset dulu baru kita tuangkan lagi. Nah, ini udah di bagian atas, stroberinya kita sebarkan ya di seluruh bagian. Baru kita tuangkan agar-agar sisanya, agar stroberinya tertutup oleh agar-agar ya, jadi tidak berubah ya warnanya. Atau kalau buah-buahan kan kalau dibiarkan di ruang terbuka itu teroksidasi ya, jadi warnanya itu jadi lebih kayak busuk gitu ya. Nah, ini udah dimasukkan ke dalam kulkas, udah ngeset. Ini cepet banget ya ngesetnya karena penambahan tepung maizenanya juga. Kita bisa langsung pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Dan ini lihat, silky banget, lembut banget ya. Langsung saja kita potong, tidak usah menunggu lama ya, karena ini benar-benar ditunggu oleh anak-anak ya. Sambil bawa wadah masing-masing, kita potong sesuai selera. Ini enak banget ya setelah saya coba, apalagi kalau kejunya lebih banyak, ini bakalan enak banget. Tidak kalah enak dengan cheesecake gitu ya. Padahal ini buatnya simple, bahan-bahannya ekonomis, sederhana, yang pasti ada di rumah, tapi rasanya bisa seenak itu. Pudingnya benar-benar lembut, berasa susunya, kejunya juga berasa. Pokoknya ini wajib dicoba, bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.